uh, melakukan transaksi gitu, berkomunikasi yang basic-basic gitu, kayak mungkin naik transportasi umum atau naik taksi dan sebagainya. Nah, namun ada juga biasanya untuk jenjang S1 itu teman-teman belajar taught in English, tetapi teman-teman di mata kuliahnya ada mata kuliah wajib bahasa Mandarin, di mana teman-teman diharuskan mensubmit HSK-nya sebelum teman-teman lulus gitu. Jadi ada yang memang aku tahu ini English nih gitu, jadi nggak usah belajar bahasa Mandarin, tidak seperti itu. Mata kuliah wajibnya ada bahasa Mandarin, teman-teman akan terus belajar. Ada yang requirement-nya harus mensubmit HSK 4 sebelum lulus gitu. Jadi sebelum sidang proposal skripsi teman-teman udah harus menguasai HSK 4. Jadi learning by doing dan juga disupport selama kuliah oleh university tersebut. Ada yang bahkan HSK 5, itu sih yang aku tahu gitu. Oke deh, ini sangat menjawab ya. Nih Mike memang udah ahlinya untuk perkuliahan untuk perkuliahan ke Tiongkok. Boleh Teh dikasihin nama Instagram Chen Education kalian ya. Kali aja kan. Kebetulan ada yang ya, berminat. kebetulan karena memang suka mengenai beasiswa dan ya adalah teman-teman di Tiongkok juga kan lumayan banyak. Jadi ya sempat sharing-sharing. Iya, gitu. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Ada yang masih mau bertanya? Lupa dicatat ya untuk jawaban-jawaban. Oh, itu ada. Ini pertanyaan dari Aaron Santoso. Selamat malam, Kak. Nama saya Aaron. Saya berencana untuk daftar beasiswa obor untuk S1. Saya ingin tahu, untuk di Sun Yat-sen University, beasiswa obor berlaku untuk semua jurusan yang tersedia di sana, atau cuma yang untuk jurusan tertentu aja ya? Terima kasih. Nah, mungkin dari Laven atau Silvana bisa bantu jawab nggak nih? Coba Laven. Iya. Beasiswanya buat semua jurusan sih. Oke, kita cek dengan jawabannya Silvana ya. Apakah sama? Iya, kayaknya sama sih untuk semua jurusan. Iya, jadi aman ya. Aman ya teman-teman. Coba kita cek lagi ke Koko Mike. Koko Mike, apakah memang aman nih jurusan apa? Untuk semua jurusan? Nah, untuk jurusan obor, jadi teman-teman tetap harus membacanya lebih detail lagi. Untuk jurusan untuk obor, dia kan memang ini ya apa belt and road gitu. Pastinya ini kan berpengaruh ke negara-negara yang bekerja sama dan berhubungan baik dengan Tiongkok. Jadi walaupun semua jurusan, pastinya ada jurusan-jurusan yang memang diprioritaskan kayak gitu. Karena pastinya bisa menjalin hubungan yang lebih baik di antara untuk hubungan bilateral kedua belah pihak antar negara, dan juga pastinya untuk memberikan keuntungan antar kedua negara tersebut. Jadinya untuk beasiswa ini di teman-teman diharapkan untuk bisa membaca lebih jauh untuk jurusan-jurusan yang diprioritaskan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya semua jurusan bisa juga. Oke deh, semoga menjawab. Oke. Siap. Koko Mike memang sangat membantu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tata Drame. Halo semuanya, saya Tata Drame, mahasiswa di Unsyah. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin tahu lebih banyak tentang beasiswa kursus singkat selama musim gugur. Apa saja prosesnya? Maaf, mau tanya nih ya, Kak Tata. Ini maksudnya nanya ke kampus Sun Yat-sen-nya kah? Atau bagaimana ya? Atau mungkin Koko Mike bisa membantu memberi pencerahan. Jadi untuk beasiswa yang short course, itu teman-teman mengapply-nya di CIS atau Confucius Institute Scholarship gitu. Confucius Institute Scholarship adalah berfokus untuk memberikan pembelajaran bahasa Mandarin. Biasanya dia short course-nya paling sedikit itu bisa dibilang kurang lebih 3 bulan gitu. Jadi ada 3 bulan, 1 semester sampai 1 tahun untuk pembelajaran bahasa Mandarin. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman mau belajar bahasa Mandarin bisa coba apply untuk CIS atau Confucius Institute Scholarship, bisa dibaca lebih detail.
ketentuannya seperti apa dan mau ambil yang 3 bulan, 1 semester atau 1 tahun gitu sih. Tapi kalau yang untuk Tadi musim gugur kayak gitu sih biasanya itu ini ya itu program-program khusus biasanya yang diadakan oleh university sih. Oh, oke. Kurang lebih berarti di semua kampus ada nggak tuh? Kalau untuk program yang mana nih, yang musim gugur? Nggak semua Iya, kampus musim ada gugur. sih. Kalau biasanya tuh, biasanya itu kalau untuk program yang kayak liburan, biasanya lebih ke winter atau summer. Kalau yang benar-benar short course yang memang ada kerjasama atau memang ada program dari pemerintah untuk selama liburan mengisi mahasiswa internasional biar belajar bahasa Mandarin atau datang ke Tiongkok untuk belajar bahasa Mandarin. Tetapi kalau misalkan musim gugur kan sebenarnya udah mulai masuk perkuliahan kan, itu kan biasanya di bulan September ya, gitu kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau aku rasa yang kamu maksud itu adalah ya itu belajar bahasa biasa, which is 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Bisa dicoba di Confucius Institute untuk lebih lanjut. Oke, ini aku ketikin ya teman-teman di kolom chat namanya CIS, Confucius Institute. Nanti teman-teman bisa googling sendiri, baca-baca persyaratannya. Oke deh, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol dulu nih sama Laven dan juga Silvana. Kasihan nih bentar lagi agak ngantuk nih aku lihat-lihat. Ayolah, kita kapan ketemu lagi? Tapi ketemunya di Tiongkok aja ya. Soalnya aku masih di sini. Ntar kalau aku pulang Indo nggak bisa balik. Sayang loh. Kan Silvana sama Lavinia kan jurusannya beda nih. Tapi kalau untuk yang S1 itu 4 tahun kan ini kayak biasa. Iya. Iya, 4 tahun. 4 tahun. Nah, Tapi kalian kalau aku ada nih. 5. Kenapa? Kok bisa? Kalau aku 5 kan tambah 1 Oh iya, tahun. oh iya ya. Iya, tambah setahun bahasa. Aku juga tuh jadinya, aku S2, emang di Huatannya agak spesial ya. Di kampus aku di Xiamen, S2 aku 3 tahun. Dan karena aku ditambah preparatory setahun, jadi aku di Tiongkok minimal 4 tahun. Jangan minimal deh, pasti 4 tahun aja. Aku nggak mau perpanjang juga. Karena ya udah cukup lah ya gitu mikirnya. Jadi aku berasanya udah kayak S1 ulang nih. Kalau misalkan di kampus kalian gitu, S2-nya tahu nggak 2 tahun apa 3 tahun? 2 Aku tahun. tahu. Salah 2 kayaknya ya. Aku udah Kenapa? survei. Oh iya, kamu udah survei. Apa jawabannya? Aku mau tahu. Tadi mungkin Silviana sama itu dulu kali ya. Oh, boleh. Coba Silvana gimana? Kayaknya S2 2 tahun deh kalau nggak salah. Oh, kalau dari Laven, apakah juga sama jawabannya? Sama 2 tahun. Oke, sekarang kita akan kembali ke kunci jawaban kita. Jadi kalau misalkan untuk beasiswa pengantar bahasa Inggris, bukan beasiswa, maksudnya S2 pengantar bahasa Inggris, itu biasanya 2 tahun sampai 2 tahun setengah, kurang lebih. Nah, tapi kalau misalkan untuk pengantar bahasa Mandarin, itu tergantung. Jadi kalau misalkan kita ngomong MTCSOL ya, Master Teaching Chinese gitu, itu ternyata untuk lokal itu 3 tahun loh, untuk international student itu 2 tahun. Gitu. Dan untuk beberapa major, kayak misalkan, kalau misalkan aku ngambil komunikasi di BLCU ya, itu programnya memang 3 tahun. Jadi memang kebanyakan program yang Mercy ambil itu journalism and media communication ya, itu kurang lebih seperti itu. Itu memang adalah rata-ratanya 3 tahun dengan pengantar Mandarin. Hanya beberapa kampus saja yang memiliki program 2 tahun taught in Chinese. Dan termasuk bisnis, ada beberapa kampus yang bisnis program S2-nya 2 tahun, ada beberapa kampus yang memang 3 tahun standarnya. Gitu. Jadi memang beda-beda. Tergantung jurusan gitu. Ada yang memang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ya, dan arsitek untuk S1 tahu berapa tahun? 5 tahun di China. Arsitek itu 5 tahun rata-rata. 5 tahun, guys. Bukan 4 Siapa tahun. yang mau jadi 5 tahun. arsitek? 5 Iya. tahun ya. Kalau nggak salah Gitu. kedokteran juga 5 tahun ya. Kedokteran Betul, ya kalau 5 tahun. Iya. justru kalau kedokteran itu 6 tahun jatuhnya, 5 plus 1. 5 tahunnya kuliah, 1 tahunnya adalah koas kalau di China.
Wow, seru banget nggak sih kayak koas di Iya. Tiongkok rasanya kayak apa ya? Makanya kalau kedokteran, walaupun jurusannya adalah kedokteran internasional atau kita tahunya MBBS ya, Bachelor of Medical Clinical Science lah kurang lebih kayak gitu ya. Itu tetap harus mempunyai sertifikasi HSK 4 biasanya sebelum magang, karena memang diperlukan untuk ketika magang untuk berkomunikasi dengan pasien sehari-hari di rumah sakit gitu. Betul. Tapi tahu nggak sih teman-teman, mungkin Laven sama Silvana yang udah pernah ke Tiongkok juga mungkin bisa juga kasih sharingnya nih ya. Menurutku, berdasarkan pengalamanku, HSK 4 atau HSK 5 itu tidak cukup untuk belajar di perkuliahan di sini sih. Kalau untuk aku kan jurusan jurnalis dan komunikasi, aku S2. Nah, kalau misalkan untuk Silvana sama Lavennya gimana nih? Silvana apalagi kan sebelum datang ke Tiongkok kan udah HSK 5 kan seingat aku. Iya. Nah, menurut kamu apakah cukup nih standar HSK 5 untuk dengerin kelas deh? Enggak Kalau sih, ngobrol mungkin bisa ya? enggak ya? cukup. Enggak ya? Kiranya cukup awalnya, ternyata enggak juga. Kayaknya Iya, harus oke. lebih tinggi gitu, karena mereka ngomongnya tuh cepet banget. Jadi kita Ya, kadang belum susah banget lagi. nangkepnya. Betul. Nah, kalau dari Laven, apakah merasakan hal yang sama kan teman-temannya Liu Xuesen semua nih murid internasional? Sama sih, nggak cukup. Ya, tuh. Nah, Lavenia, Silvana ini udah lulus HSK 5 nih teman-teman, tapi mereka yang udah pernah pergi ke Tiongkok juga bilang kalau emang itu nggak cukup. Mungkin kalau untuk berbahasa sehari-hari, ngobrol sama teman-teman itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk mendengarin kelas, ada bahasa profesionalnya juga, itu benar-benar nggak cukup. Dan untuk penilaiannya nanti kembali lagi ke dosennya, apakah dia bakal feng shui buat kita apa enggak. Itu balik ke situ lagi sih. Cuman sejauh ini sih ya, seharusnya dosen-dosen itu akan ngerti kalau seandainya kita murid internasional. Nah, gimana nih dari Silvana sama Laven? Apakah sama? Dosennya itu kah? Iya, dosennya tuh kayak kasih nilai ke kamu tuh gimana sih? Apakah selalu kasih nilai jelek mulu? Apakah selalu kasih nilainya bagus terus? Atau Ada gimana? yang killer sih. Dia tetap kasih lulus, cumannya nilainya ya tetap rata-rata doang. Kayak KKM kita kalau nggak salah 60. Terus sentaran gurunya cuma kasih kayak 61. Mungkin karena kita sendiri juga kan kesulitan pas belajar, jadi bisa kayak gitu nilainya. Cuman dosennya semuanya baik-baik sih. Betul, betul. Nah, kalau dari Laven gimana lah? Kalau aku kan karena rata-rata semuanya anak inter ya, jadi mereka maklumin sih kita kesulitannya di mana gitu. Jadi mereka kayak ya udahlah nggak apa-apa kasih nilai tambahan gitu. Gak apa-apa kan punya tambahan. Tapi yang penting baik-baik ya sebenarnya Iya. dosen-dosennya di sini, benar. Baik-baik dan mencoba mengerti sih posisi kita sebenarnya. Jadi Iya. apa ya, walaupun kadang Bang Google Translate bisa membantu kita, tapi nggak cukup sih benar. Walaupun Percayalah habis itu tidak cukup. Nggak cukup. percayalah itu tidak cukup. Misalkan habis ditranslate kelihatannya bagus banget, bahasanya seperti profesional. Tapi setelah orang asli di sini baca tuh kayak ini agak aneh sih. Tapi ya udahlah, kurang lebih saya Iya. ngerti. Pasti gitu mereka ngomongnya. Pasti gitu Bener. sih. Bener. Jadi teman-teman yang memang mau kuliah di sini jangan cuman kasih nilai rata-rata atau HSK secukupnya aja. Kalau misalkan bisa reach yang lebih tinggi, mending reach yang lebih tinggi biar kehidupan di sini pun jauh lebih lancar gitu. Oke, kita coba kembali ke kolom chat ya. Ada pertanyaan dari Andi S. Halo, saya Keilani mau nanya, kalau untuk Fakultas Kedokteran Pengantar Bahasa Inggris, apakah ada di daftar beasiswa OBOR? Kalau tidak terdaftar, apakah ada rekomendasi Universitas Fakultas Kedokteran yang pengantarnya bahasa Inggris? Shish. Ini sepertinya cocoknya Komik mungkin yang jawab. Bagaimana nih Komik? Nah, aku balik ke teman-teman yang mendapatkan beasiswa OBOR dulu kali ya, sebentar biar teman-teman juga bantu jawab. Nah, sepengetahuan teman-teman Silvana dan juga Laven, pernah nggak ngedengar ada teman-teman yang di sana yang mendapatkan beasiswa OBOR untuk jurusan kedokteran? Kalau aku kedokteran enggak ada. sih.
Oh, kalau Laven ada dengar dia dapat beasiswa obor untuk kedokteran. Tapi aku nggak pasti sih dia pengantarnya Inggris atau Mandarin. Betul, oke. Jadi belum bisa dipastikan lah pengantarnya Inggris atau Mandarin. Kalau misalkan sepengetahuan aku, untuk S1 sendiri, itu biasanya diwajibkan atau lebih baik atau lebih besar kesempatan dan peluangnya jika teman-teman meng-apply dalam bahasa pengantar Mandarin. Gitu. Jadi mau tipe beasiswanya apapun, baik CIS, CGS, OBOR, ataupun FKBB atau mungkin banyak beragam lagi ya jurusan lainnya, biasanya untuk S1 diprioritaskan itu adalah pengantarnya Mandarin. Namun kalau misalkan kamu mau biaya sendiri, tapi untuk kedokteran pengantar Mandarin bahasa Inggris itu banyak kok pilihannya, banyak sekali. Banyak di China itu jurusan kedokteran tapi pengantarnya sudah bahasa Inggris, itu banyak. Kamu bisa searching sendiri, cari tahu kira-kira mana yang cocok dengan kamu mau di provinsi apa, dan juga sesuai dengan budget masing-masing gitu. Cuman kalau yang aku tahu, kalau yang top ya Peking sama Peking salah satu yang cukup bagus sih untuk medical gitu. Wow. Jadi jangan salah pilih kampus ya guys. Jangan salah pilih kampus. Coba cari. Betul. Jangan sampai bisa masuk nggak bisa keluar ya guys. Betul banget. Jangan sampai bisa masuk. Banget kayaknya. Ya kan jaga-jaga aja. Kita kan nggak mau ya mereka susah keluarnya. Kalau misalkan bisa keluarnya masuknya lancar, keluarnya juga lancar. Tapi dengan catatan keluarnya lancar dengan segudang prestasi, bukan cuman keluar seadanya kalau bisa. Kita doakan aja buat teman-teman yang mungkin mau nge-apply ke Tiongkok melalui beasiswa apapun, bisa semuanya dilancarkan. Dan semoga kita juga menunggu ya, kira-kira kapan dari Tiongkoknya sendiri membuka border untuk teman-teman bisa balik ke sini. Kita lihat aja nanti setelah Beijing Olympics bagaimana kebijakan dari pemerintah di sini. Nanti kalau misalkan ada, kita akan informasikan secepatnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk kegiatan-kegiatan kita seputar Xiamen, dan juga jangan lupa follow Perhimpunan Inti. Ini Instagram kita ada di kolom chat @ppt-xiamen dan @perhimpunan inti. Untuk episode berikutnya tentunya kita akan posting di Instagram ini juga @ppt-xiamen dan juga @perhimpunan inti. Iya. Dan tadi ada pertanyaan lagi. Oh, ada nih. Pertanyaan terakhir dari Dia Hoara. Selamat malam, izin bertanya lagi. Kalau untuk mendapatkan beasiswa terima kasih sebelumnya. Program studi budaya, mungkin maksudnya Huawenshen kali ya. Apakah kita di sini sepakat ini namanya program studi budaya? Iya, nggak apa-apa, lanjutin aja dulu pertanyaannya ya. Kita baca dulu sampai selesai. Oh, udah gitu. Oke. Oke, udah selesai. Oke. Oke, paham. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan S2 ya, budaya. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan S2 budaya, jurusan budaya, teman-teman intinya sih sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa S2 sama aja sih. Kalau menurut aku yang perlu dipersiapkan dari sekarang adalah sertifikasi bahasanya. Baik kalau misalkan kamu memang tertarik dengan budaya Tiongkok, ya akan lebih baik pastinya dengan menggunakan pengantar Mandarin. Raihlah seminim mungkin HSK 5 210 kayak gitu. Dan juga yang kedua, surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu sangatlah penting ya. Dan kalau bisa mintalah dari profesor atau dokter yang bisa berbahasa Mandarin. Minim banget ya kalau bisa ini sih yang menggunakan bahasa Inggris ya it's okay kayak gitu, tapi harus yang sudah lulus S3 atau bergelar profesor. Itu adalah 2 buah gitu. Jadi itu adalah biasanya hal yang sangat sulit untuk didapatkan, karena untuk tes HSK sendiri selama pandemi ini
tidak di setiap bulan ada gitu. Jadi ada jadwal-jadwalnya tertentu karena kan untuk ujiannya sendiri serentak satu Indonesia ya dalam satu waktu gitu loh. Jadi teman-teman harus punya set goals dari sekarang, kapan tesnya, harus tahu kapan pendaftarannya buka, jangan sampai pendaftaran dan deadline-nya terlewat. Untuk recommendation letter juga kan kita nggak mungkin buru-buruin profesor atau dosen kita kan gitu untuk memberikan recommendation tersebut. Jadi bisa di PDKT deh dari sekarang kayak gitu. Dan yang ketiga adalah study plan. Kalau bisa study plan juga bisa dicicil-cicil dari sekarang menggunakan bahasa Mandarin, dibikin cukup detail lah gitu gambarannya kira-kira nanti di sana akan melakukan apa, terus risetnya seperti apa, dan setelah lulus akan melakukan apa aja sih gitu. Paling itu aja sih 3 hal itu. Nanti untuk masalah mendapatkan S2 ataupun S1, S3 lebih lengkapnya mengenai dokumen dan lain-lain tetap bisa pantengin di Instagramnya Perhimpunan Inti, dan nanti kita di bulan Januari pastinya akan memberikan sesi informasi beasiswa akan kita kupas secara tuntas sekali karena itu memang adalah saat-saat periode biasanya pembukaan pendaftaran beasiswa CGS gitu. Jadi teman-teman pantengin kita terus selama episode-episode kita ke depan, terutama di bulan Januari gitu sih. Oke deh, mantap. Nah, udah dicatat ya tadi ada 3 hal. Jangan lupa 3-tiganya ini harus dipenuhi biar kemungkinan kalian untuk dapat beasiswanya juga semakin gede. Karena ya kapan lagi kan kita bisa dapat beasiswa yang memungkinkan kita kuliah gratis terus bisa merasakan gimana berkuliah di luar negeri. Kalau buat aku sendiri ini pengalaman yang luar biasa ya. Karena setelah nyampe di sini tuh aku benar-benar merasakan bahwa Tiongkok itu sangat berubah jauh dibandingkan dari Tiongkok yang aku tahu di zaman dulu yang katanya kebersihannya kurang, yang katanya apa-apa serba nggak nyaman, yang mereka ternyata agak kurang berada orangnya. Cuman itu tuh sangat dipatahkan. Jadi kita harus membuka mata kita terhadap dunia luar sih sebenarnya. Gitu. Nah mungkin ini aku 2 pertanyaan terakhir dari Hafizal dan juga Ken Wisnu. Habis itu kita ada closing statement dari narasumber kita dan setelahnya mungkin kita akan melanjutkannya di episode berikutnya ya teman-teman jika masih ada pertanyaan. Oke deh, pertanyaan dari Hafizal. Izin Kak, kebetulan saya sedikit telah bergabung di Zoom. Oke, nggak apa-apa Hafizal, halo. Di mana kira-kira saya bisa memperoleh bahan diskusi ataupun mengenai informasi beasiswa inti CGS ini? Bang, ini Bang ya harusnya. Terima kasih. Ini aku bisa bantu jawab ya Hafizal. Untuk informasi beasiswa inti CGS, ini bisa dilihat di Instagram @perhimpunan_inti. Itu terutama di sekitar Januari, itu akan diposting nantinya. Tapi kalau untuk berkas-berkas yang butuh dipersiapkan, itu bisa di Google dengan keyword beasiswa Chinese Government Scholarship. Itu untuk berkas-berkasnya sama persis. Untuk kalau seandainya kan mau lihat tentang beasiswa ini, informasinya kayak apa, bisa juga lihat di YouTube-nya Perhimpunan Inti. Episode-episode sebelumnya dari acara ini sudah kita posting di situ. Jadi bisa ditonton ulang, bisa di Google dulu, dan bisa terus pantengin Instagram-nya Perhimpunan Inti. Semoga ngejawab ya. Pertanyaan terakhir dari Ken Wisnu. Selamat malam Kak, perkenalkan saya Ken. Izin bertanya, untuk yang statusnya adalah gap year atau lulus SMA tahun lalu, apakah bisa coba beasiswanya ya Kak? Lalu bagaimana untuk surat rekomendasi dari kepala sekolahnya Kak? Terima kasih. Oke deh. Aku coba lempar lagi nih ya ke Koko Mike, karena Koko Mike tahu jelas tentang ini. Jadi untuk masalah gap year itu nggak ada masalah sih teman-teman. Teman-teman bisa banget coba untuk daftar beasiswanya. Itu tidak akan terlalu berpengaruh sih gitu. Karena tetap yang paling penting adalah kemampuan bahasa, terus minatnya teman-teman, terus nilai rapot dan lain-lain gitu. Karena untuk batas umur sendiri untuk S1 itu adalah maksimal 25 tahun. Sedangkan untuk S2 adalah 35 tahun. Namun kalau misalnya teman-teman belum ada kemampuan bahasa Mandarin dan memerlukan 1 tahun bahasa, pastinya harus lebih mudah lagi nge-apply-nya kayak gitu. Jadi kalau bisa segera sih untuk apply-nya. Nah, kalau misalkan untuk recommendation letter dari pihak sekolah,
itu tetap harus teman-teman urus di sekolahnya teman-teman kayak gitu. Walaupun teman-teman udah gap year 1 tahun 2 tahun, jadi teman-teman harus mampir ke sekolah teman-teman, minta ke bagian kepala sekolah atau ke tata usaha atau ke guru BK atau mungkin guru bahasa Inggris yang teman dulu pernah diajarkan. Wali kelas biasanya. Wali kelas pasti masih ingat dong sama teman-teman. Oh iya, ini alumni dari sekolah saya gitu. Jadi teman-teman bisa minta dalam pengantar bahasa Inggris, biasanya 2 buah, dan itu harus ada kop surat sekolah dan juga tanda tangan serta cap dari sekolah gitu. Oke deh. Semoga itu menjawab ya, Menjawab ya. untuk Kak Ken. Nah, kita sepertinya udah dulu nih untuk sesi bincang-bincangnya kita untuk malam hari ini. Nah, sebelumnya mungkin dari Silvana dan juga Lavinia bisa kasih closing statement-nya dulu. Mungkin bisa mencoba encourage atau memberikan tips tentang bagaimana mendapatkan beasiswa Obornya ini. Nah, aku persilakan mulai dari Lavinia dulu. Oke, kalau aku buat yang mau daftar Belt and Road tahun depan ya, tetap semangat terus. Meskipun kampus kita memang katanya susah, tapi percayalah, kampus kita terbaik kok. Bener. Kampus kita terbaik kok. Kalau misalkan ingin lihat-lihat kampus kita kayak gimana atau ini, boleh bisa dicek juga ke PPITS YSU. Di sana juga banyak informasi kampus. Mohon maaf izin sponsor ya, guys. Saya titip Instagram saya, boleh buat di-follow. Iya, sekalian apa ya kita. Oke, sip. Thank you. Silvana ya? Iya. Silvana. Closing statement? Oh, ada yang ingin disampaikan? Pesan-pesan untuk adik-adiknya? Iya, untuk kalian semangat aja semua. Percayalah, ini tuh sebenarnya kemarin kegiatan di Jakarta tuh seru-seru juga, jadi kalian tuh nggak perlu terlalu takut. Cuman kalau bisa lebih banyakin baca buku Mandarin supaya bisa lebih ngerti bahasa bukunya di Tiongkok nanti. Oke deh. Thank you Silvana. Dan mungkin closing statement dari Laven dan juga Sil ini closing statement dari Lavenia ya, sekaligus menutup dari beasiswa inti CGS berprestasi Indonesia Berbakti episode ke-9 mengenai beasiswa obor. Makasih untuk kedua narasumber kita, Laven dan juga Silvana yang mau meluangkannya. Iya, terima kasih banyak kepada narasumber dan juga pendengar setia kita yang hadir setiap 2 minggu sekali, dan juga kepada rekan-rekan yang mendukung acara ini yang pastinya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya Michael Tenedi dan rekan saya Mercedes Amanda mohon pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, beasiswa inti CGS Indonesia Berbakti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Semangat terus ya, pejuang beasiswa.